Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Andes Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pengampu dan mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia PKK. Dan yang terhormat teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, adapun topik yang akan saya bawakan ialah membaca kritis untuk menulis. Langsung saja simak video berikut. Membaca kritis untuk menulis dengan topik pembahasan yang pertama, pengertian membaca kritis untuk menulis. Yang kedua, tujuan dan ciri-ciri membaca kritis untuk menulis. Yang ketiga, ragam membaca kritis untuk menulis. Keempat, pengaruh membaca kritis terhadap menulis ilmiah. Dan yang kelima, teknik dalam membaca kritis. Yang pertama, pengertian kritik untuk menulis. Albert menyatakan bahwa membaca kritis ialah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tanggung jawab, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan penulis. Taringan 1983. Membaca kritis merupakan kemampuan memahami makna yang tersirat pada sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dapat pula mencangkam lebih dalam apa yang dibacanya. Dan adapun dia akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa harus berpikir secara kritis. Membaca merupakan kegiatan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Dengan banyak membaca, kita akan mempunyai banyak informasi dan pengetahuan yang tidak kita dapat dari pengalaman sehari-hari. Dengan banyak membaca, kita juga akan banyak mendapat gagasan yang berguna untuk tulisan kita. Tulisan yang baik memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Materi yang kedua adalah tujuan dan ciri-ciri membaca kritis untuk menulis. Tujuan kritis untuk membaca yang pertama, memahami tujuan penulis dan pengarang. Yang kedua adalah memanfaatkan kemampuan membaca, pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian pada penyajian penulis atau pengarang. Dan yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan. Selanjutnya, ciri-ciri membaca kritis antara lain yang pertama, membaca kritis selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, pembaca tidak langsung menyetujui untuk menerima pendapat pengarang. Yang ketiga, ingin selalu mencari kebenaran. Yang keempat, selalu terlibat dengan permasalahan-permasalahan gagasan utama dalam sebuah wacana atau bacaan. Yang kelima, keterampilan untuk menyimpulkan bacaan yang telah dibacanya. Yang keenam, menemukan maksud dan tujuan penulis menulis tulisan. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap bacaan yang telah dibacanya. Yang kedelapan, membedakan antara fakta dan opini dalam sebuah wacana. Yang kesembilan, keterampilan menemukan dan membedakan antara realitas dan fantasi dalam membaca. Topik pembahasan selanjutnya ialah ragam membaca kritis untuk menulis. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, memahami pemahaman. Yang ketiga, membaca ide. Yang keempat, membaca bahasa. Yang kelima, membaca sastra. Yang keenam, membaca kritis artikel ilmiah. Yang ketujuh, membaca kritis artikel populer. Dan yang terakhir, mengakses internet. Selanjutnya, pengaruh pembaca kritis terhadap menulis ilmiah. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca tulisan artikel ilmiah antara lain: 1. Mengenali pernyataan masalah. 2. Meringkas butir-butir penting setiap artikel. Ketiga, memahami konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian dan teori. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang keenam, menentukan posisi penulis sebagai pengutip.
Pembahasan terakhir ialah teknik dalam membaca kritis. Ada 4 teknik yang dapat digunakan dalam membaca kritis. Yang pertama, mengerti isi bacaan. Yang kedua, menguji sumber penulis. Yang ketiga, interaksi antara penulis dengan pembaca. Dan yang terakhir, terbuka terhadap gagasan penulis. Demikianlah tadi presentasi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.